Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia. Rekomendasi film dari saya hari ini berjudul No Exit 2002. No Exit termasuk salah satu film terbaik tahun ini, dengan rating 6,8 di situs IMDb. Buat kalian yang suka dengan film genre crime berbalut misteri, film ini sangat cocok buat kalian. Dan saya sarankan menonton ulasannya sampai habis, karena ada plot twist berlapis yang bikin kalian tercengang. Oke teman-teman, tidak usah berlama-lama, sebaiknya langsung saja kita kupas alur cerita selengkapnya. Film dibuka di sebuah tempat pusat rehabilitasi yang menangani para pecandu narkoba. Hari itu seorang pasien bernama Darby mendapat kabar kalau ibunya dilarikan ke rumah sakit karena pendarahan otak, dan sekarang keadaannya semakin kritis. Mengetahui hal itu, Darby pun berniat menghubungi adiknya untuk meminta bantuan. Namun pusat rehab melarang pasien membuat panggilan keluar. Apalagi minggu lalu Darby berbohong kalau ibunya mengalami kecelakaan. Padahal dia menelpon temannya yang seorang bandar. Akan tetapi di malam harinya Darby berhasil juga menelpon sang adik dari ponsel yang diselundupkan oleh seorang pasien. Darby meminta bantuan sang adik untuk meyakinkan petugas rehab agar dia diizinkan keluar menjenguk sang ibu di rumah sakit. Tetapi sang adik menolak dan malah menuduh Darby yang menyebabkan sang ibu sakit, karena selama ini Darby selalu membuat ibunya sedih dan stres. Karena tidak ada pilihan lain, Darby pun memutuskan kabur dari sana secara diam-diam. Kemudian dia membajak sebuah mobil pasien yang terparkir di depan gedung. Di dalam mobil itu Darby menemukan satu paket kokain. Namun malam itu terjadi badai salju, hingga memaksa Darby berhenti di tengah jalan. Sambil menunggu badai reda, tanpa sengaja dia tertidur. Lalu sejam kemudian Darby dibangunkan oleh seorang polisi bernama Ron. Ron memberitahu Darby kalau jalan tol ditutup sampai badai mereda. Malam itu Darby cuma punya dua pilihan: kembali ke pusat rehab atau menunggu di tempat pusat informasi yang telah disiapkan oleh petugas kepolisian. Tentu saja Darby lebih memilih tinggal di pusat informasi tersebut dan akan melanjutkan perjalanan ke rumah sakit setelah badai salju berhenti. Dan ternyata Darby tidak sendirian, ada pengendara lain yang juga menunggu di sana. Kemudian Darby menuju ke sebuah ruangan dan memakai kokain yang dia temukan di dalam mobil. Setelah itu dia bergabung dengan yang lainnya, Sandy, Ed, Lars, dan As. Badai yang semakin kuat membuat jaringan telepon menjadi terganggu. Kemudian Darby keluar dari ruangan untuk mencari sinyal. Tak lama Darby mendengar teriakan seorang anak kecil, di mana suara itu berasal dari dalam salah satu mobil. Darby sangat kaget melihat bocil perempuan terikat di dalam mobil tersebut, dan dia berusaha mengeluarkannya. Akan tetapi mobil itu terkunci. Lalu Darby masuk ke dalam mobilnya dan berusaha memanggil bantuan, namun sinyal tidak ada. Tak lama kemudian Darby melihat Ed keluar dari ruangan. Darby merasa curiga kalau Ed kemungkinan adalah penculik bocil itu. Lalu dia keluar sambil membawa pisau yang dia sembunyikan di dalam jaketnya. Dengan perasaan penuh kecurigaan, Darby masuk lagi ke dalam. Di sini Darby tampak ketakutan. Dia sangat yakin kalau salah satu dari 4 orang ini adalah si penculik sekaligus pemilik mobil. Di sini Darby berusaha bersikap tenang dan bergabung dengan mereka. Kemudian Ed mengajak yang lainnya bermain kartu untuk mengusir kebosanan karena menunggu. Sedangkan Darby sesekali melihat ke arah mobil tersebut. Lalu dia membuka percakapan dengan bertanya dari mana asal masing-masing dari mereka. Darby berusaha mencari tahu siapa pemilik mobil itu tanpa terlihat mencurigakan. Dari keempat orang ini yang paling menarik perhatian Darby adalah Lars, karena sikapnya yang terlihat aneh dan mencurigakan. Ed bercerita kalau dia adalah seorang mantan marinir, sedangkan Sandy seorang suster, di mana Ed dan Sandy adalah pasangan suami istri.
Darby masih belum menemukan titik terang siapa si pemilik mobil. Lalu dia kembali bertanya, kemana arah tujuan masing-masing dari mereka. Darby mengatakan kalau dia akan mengarah ke Salt Lake. Lalu As bilang kalau dia juga menuju ke arah yang sama. Di antara keempat orang ini yang paling lama menjawab adalah Lars. Dia terlihat sangat berhati-hati dalam berkata. Lars menjadi emosi karena kalah main kartu. Semua orang kaget dengan sikapnya yang temperamen. Membuat Darby tambah curiga dengannya. Lalu dia menuju ke ruangan belakang dan berusaha mengirim pesan ke 911, melapor kalau telah terjadi penculikan dan pelakunya bernama Lars. Namun pesan tertunda karena sinyal yang masih terganggu. Di ruangan itu Darby menemukan peralatan pertukangan. Lalu dia mengambil palu dan sebuah kunci otomatis. Kemudian dia keluar dari sana secara diam-diam. Pada akhirnya dia berhasil membuka paksa mobil itu. Namun Darby tidak sempat melepaskan ikatan si bocil karena Lars keburu masuk. Untung saja dia segera bersembunyi di jok belakang. Ternyata benar kalau Lars adalah penculiknya. Dia masih kesal karena kalah main kartu, sehingga membuat si bocil semakin ketakutan. Dari ucapan Lars kita tahu kalau si bocil ini bernama Jay. Sedangkan Darby berniat ingin menyerang dengan pisaunya, namun batal karena Lars memiliki pistol. Lalu dia masuk lagi ke dalam mengambil snack untuk Jay. Di saat itulah Darby keluar dari mobil tersebut dan berjanji kepada Jay kalau dia akan segera kembali. Tak lama Lars kembali dan dia melihat jejak kaki seseorang yang baru saja keluar dari mobilnya. Dan dia curiga kalau orangnya adalah Darby karena hanya dia yang tidak ada di dalam ruangan itu. Sementara Darby masuk lagi ke dalam. Dia memberitahu As tentang Lars yang menyekap Jay di mobilnya dan dia memiliki pistol. Sementara Jay sedang sakit. Kemudian As meminta bantuan Darby memancing Lars keluar dari ruangan agar dia bisa meminta bantuan Ed yang seorang marinir. As yakin kalau Ed juga punya pistol untuk melawan Lars. Lalu Darby pun keluar dari ruangan tersebut. Tak lama kemudian Lars menyusulnya. Pada waktu yang sama Darby masuk ke dalam mobil dan melepaskan penutup mulut Jay. Akan tetapi Jay mengatakan kalau penculiknya bukan cuma Lars. Ternyata As juga terlibat, di mana keduanya adalah dua bersaudara. Darby baru sadar kalau As sengaja menjebaknya masuk ke dalam mobil itu. Kemudian dia mengambil pistol dari Lars, berniat menghabisi Darby. Namun setelah mobil itu dibuka, Darby sudah tidak ada di dalam. Dia melarikan diri menuju ke dalam ruangan. Menyadari itu, Lars dan As pun mengejarnya. Namun Darby sudah keburu masuk melalui pintu belakang. Kemudian As menyusulnya melalui pintu depan. Pada akhirnya dia berhasil menemukan Darby dan mengambil ponselnya. Sedangkan Ed sudah mulai curiga dengan gelagat Lars yang semakin aneh. Lalu dia bertanya di mana Darby berada. Dengan sedikit nada gemetar, Lars bilang kalau Darby berada di luar mencari sinyal. Mendengar itu, Ed pun keluar mencarinya. Sedangkan As berusaha memastikan kalau Darby belum sempat melapor kepada siapapun, hingga memaksa Darby menceritakan kalau dia kabur dari pusat rehab untuk menjenguk ibunya yang sekarat di rumah sakit, hingga bercerita kalau ayahnya tewas bunuh diri. Dan As pun bercerita, alasan dia menculik Jay cuma demi uang tebusan. Di dalam mobil, Jay mencoba melepaskan ikatannya. Sementara di dalam, Sandy masuk ke dalam ruangan dan menemukan Darby bersama As. Sebelumnya, As sempat mengancam Darby untuk tutup mulut karena nyawa Jay yang akan jadi taruhan. Lalu Darby dan Sandy bergabung dengan yang lainnya. Kemudian As bercerita tentang ayah Darby yang tewas bunuh diri karena depresi.
Darby, As, dan Lars melihat Jake keluar dari mobil. Menyadari itu, Lars segera keluar untuk menangkapnya. Sedangkan Darby menuju ke belakang, lalu As pun menyusulnya. Tak lama berselang Lars masuk. Dia bilang kalau Jake kabur menuju ke jalur hiking. Sedangkan Darby diam-diam mengambil kunci mobil As yang terjatuh. Lalu As memaksa Darby ikut mencari Jake. Mereka bertiga menyusuri jalur hiking dengan mengikuti jejak kaki Jake. Di sela itu Darby berusaha melarikan diri hingga dengan terpaksa As melepaskan tembakan. Suara tembakan itu didengar oleh Ed, lalu dia pun keluar memeriksanya. Dan tanpa sengaja dia menemukan Jay yang pingsan. Lalu dia membawanya masuk ke dalam ruangan. Sementara As dan Lars kehilangan jejak Darby, karena Darby memancing keduanya mencari ke arah lain. Di saat itulah Darby berlari menuju ke dalam rumah. Lalu dia menceritakan semuanya kepada Ed dan Sandy. Ketika mereka bersiap untuk keluar dari sana, As dan Lars pun kembali dan mereka melihat Darby ada di dalam. As mengancam mereka untuk menyerahkan Jay. Mendengar itu kemudian Ed menutup semua akses masuk rumah itu dan dia mengancam akan melakukan penembakan kalau As masih berusaha untuk masuk. Namun As antara percaya dan tidak kalau Ed memiliki pistol. Karena memang kenyataannya Ed tidak membawa pistol. Dia sengaja mengatakan itu untuk menakuti As dan Lars. As mengatakan kalau Jay sakit dan obatnya ada pada mereka. Sementara kunci mobil As ada pada Darby. Kemudian Ed membuat penawaran. Obat ditukar dengan kunci. Akan tetapi As malah datang membawa bensin untuk membakar tempat tersebut. Lalu Ed menyuruh Darby menyembunyikan kunci mobil As. Sementara Sandy mulai ketakutan. Dia memaksa Ed untuk menyerahkan Jake kepada mereka. Lalu tiba-tiba Jay terbangun dari pingsannya. Ternyata Jake kenal dengan Sandy yang merupakan susternya. Sandy lah yang membantu mereka menculik Jay. Dan kedatangannya ke sana untuk mengantar obat Jay kepada As. Menyadari semuanya sudah terbongkar, Sandy lalu memberitahu As kalau Ed tidak punya pistol. Mendengar hal itu, As pun batal membakar tempat tersebut. Sandy membuat pengakuan kepada Ed kalau dia terpaksa melakukan semua ini untuk mengembalikan uang tabungan mereka yang hangus karena investasi bodong. Kemudian Sandy membuka pintu rumah tersebut. As dan Lars pun langsung masuk. Lalu Sandy bergegas menyuntikkan obat kepada Jay, sedangkan As menodongkan pistol ke arah Ed. Sandy mengira kalau As menculik Jay untuk uang tebusan senilai $2 juta. Padahal mereka menculik Jay untuk dijual. As meminta Ed dan Darby menyerahkan kunci mobilnya, namun keduanya menolak, hingga dengan terpaksa As menembak Ed. Sandy menyesali perbuatannya namun semuanya sudah terlambat. Alhasil suami istri ini pun tewas. Agar tidak kabur, As lantas memaku tangan Darby. Setelah itu dia membantu Lars mencuci matanya yang terkena semprot gas. Di saat itulah Darby meminta bantuan Jay mengambil palu yang ada di dekat situ. Tak lama As datang dan sekali lagi meminta kunci mobilnya. Tiba-tiba masuk pesan di HP Darby. Pesan dari rumah sakit yang mengabarkan kalau ibunya baru saja meninggal dunia. Darby sangat terpukul mendengar kabar kematian ibunya. Setelah itu masuk pesan balasan dari 911, memberitahu kalau polisi sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi itu. Pesan yang dikirimkan oleh Darby telah terkirim karena sinyalnya sudah kembali pulih. As selalu mengancam akan menghabisi Jay kalau Darby tidak mengatakan di mana kunci itu dia simpan. Hingga dengan terpaksa Darby mengatakan kunci itu dia simpan di antara tumpukan salju di samping toilet. As pun langsung mengambilnya, sedangkan Lars ditugaskan menjaga kedua sandera. Lalu Darby menyuruh Jay mematikan lampu. Dia yakin kalau Lars tidak akan tega menembak Jay.
Pada akhirnya Darby berhasil melepaskan tangannya. Pada saat yang sama, As berhasil menemukan kunci mobil tersebut. Akan tetapi Darby sudah berhasil menyekap Lars. Kemudian Jay memukul tangan As yang kebetulan memegang staples. Hingga secara tidak sengaja tertembak dan mengenai kening Lars. Namun pada akhirnya Lars pun tewas. As sangat terpukul atas kematian sang adik. Sedangkan Darby mencoba kabur dengan mobilnya. Akan tetapi As menembak ban mobil itu dengan staples. Melihat Darby dan Jay tidak sadarkan diri, As masuk kembali ke dalam dan membakar tempat itu, beserta dengan mayat-mayat yang ada di dalamnya. Namun Darby telah sadar. Setelah itu As mengarah ke mobilnya untuk kabur. Pada saat yang sama polisi sampai. As mengaku kepada polisi telah terjadi kecelakaan di tempat itu. Namun polisi tidak percaya dan meminta As berlutut. Dan di saat Darby ingin melepaskan tembakan kedua, polisi pun balik menembaknya. Kemudian As meraih pistol dan menembak si polisi. Lalu dia berusaha menembak Darby. Untung saja peluru pistol itu kosong. Kemudian dia mendekati polisi yang masih hidup, lalu menembaknya dengan staples paku. Setelah itu dia mengambil pistolnya dan mendekati Darby. Saat dia ingin menembaknya, Darby lebih dulu menusuk leher As. Alhasil As pun tewas di tempat, dan Jay pun berhasil diselamatkan. Seminggu kemudian As kembali menjalani rehab, dan dia dijenguk oleh sang adik. Dan pada akhirnya mereka pun berbaikan, dan film pun selesai. Secara keseluruhan filmnya lumayan seru teman-teman. Terima kasih sudah singgah dan jangan lupa tonton video saya yang lainnya kalau kalian tidak keberatan. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.